sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Iya, untuk kesempatan kali ini saya Riani Nur senang sekali bisa kembali hadir untuk menghadirkan Harmoni Kampus. Dan kalau sudah ngomongin Harmoni Kampus, kita pasti akan mengangkat sebuah topik, sebuah judul, dan sekaligus juga akan menghadirkan seorang narasumber untuk Anda yang saat ini sedang menonton YouTube channel kami di Sobat Rafana. Adapun judul yang kita ambil hari ini itu adalah mengatasi multikrisis ala Nabi Yusuf alaihi salam. Sobat Rafana, untuk judul ini atau untuk topik ini hari ini spesial sekali, istimewa sekali sudah hadir seorang narasumber yang mana beliau ini adalah seorang ustadz praktisi dakwah dan beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana dari IAIN Sorong. Adalah Bapak Dr. Surahman Amin LCMA yang akan menjadi narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Saya menyapa Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mengangkat judul mengatasi multikrisis ala Nabi Yusuf alaihi salam. Judul yang sangat menarik di mana memang situasi kita di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, Pak ya. Iya. Nah, ini langsung saja nih mungkin saya ingin melihat atau mengetahui ya untuk berbagi kepada Sobat Rafana juga pandangan Bapak tentang apa saja sih krisis yang sedang kita alami saat ini. Ya, untuk sekarang ini ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19, kita mengalami sebenarnya multikrisis. Mengapa dikatakan multikrisis? Karena seluruh persendian negara ini mengkhawatirkan. Misalnya dari sisi ekonomi, peningkatan ekonomi sampai saat ini masih sangat jauh di bawah harapan bangsa kita, terutama di ini. Apalagi prediksi-prediksi ke depan kalau tidak bisa diatasi dengan baik, maka kita akan mengalami resesi yang bisa membuat negara kita yang ambruk, naudzubillah min zalik. Tetapi kita selalu berharap bahwa krisis-krisis yang ada sekarang ini bisa kita atasi sebenarnya, tentunya dengan berbagai macam yang harus kita lakukan. Makanya sebenarnya Islam datang sebagai agama penerang, sebagai agama yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Mestinya ini bisa diselesaikan. Tentunya dengan melirik atau melihat kembali sisi-sisi yang pernah diajarkan Allah melalui Al-Quran. Seperti itu. Baik, ini berarti Bapak menitik beratkan yang nampak sekarang adalah di bidang ekonomi ya Pak ya? Yang paling besar atau yang paling sebenarnya hampir semua sisi. Hampir semua sisi. Pendidikan juga. Pendidikan sekarang ini kan dengan tapi di sisi pendidikan mungkin ada saja sisi baiknya, tetapi saya melihat secara umum itu tentunya masih di bawah standar. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak semua siswa atau mahasiswa itu menikmati pendidikan seperti masa dulu. Misalnya mungkin saja yang untuk perkotaan dan segala macam bisa menikmati fasilitas media sosial, Zoom dan sebagainya ya, Facebook dan sebagainya. Tapi yang di desa-desa yang terpencil, yang tidak siarannya hidup mati, bahkan tidak ada, itu kan kasihan. Dan itu bukan sedikit masyarakat kita, bangsa kita yang dalam keadaan posisi itu. Dan sampai sekarang pemerintah saya lihat belum menemukan solusi yang tepat. Jadi solusi yang selalu ditawarkan daring, online dan sebagainya itu memang bagus, tetapi hanya untuk kawasan-kawasan tertentu. Tapi kalau dari Bapak sendiri melihatnya, walaupun mungkin belum ada solusi dari pemerintah ini,
ada optimismekah di dalamnya untuk kita menjalani ini dengan Saya tidak mengatakan tidak ada solusi ya, ada tetapi belum maksimal. Makanya kan sekarang pendidikan ini sangat disoroti karena belum maksimalnya itu. Entah salahnya di mana gitu kan, tetapi kan semua berpaling kepada berinduk kepada pemerintahan kita, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai pengambil kebijakan ya Pak ya, untuk melihat solusi yang lebih solutif lagi. Baik. Ini terkait dengan judul kita nih. Kita udah tahu krisisnya tuh udah banyak ya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Lalu sesuai judul kita nih, kita mau mengambil atau mengatasi permasalahan atau krisis yang banyak ini dengan berkaca kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa pelajaran dari kisah-kisah Nabi Yusuf yang terkorelasi dengan masalah multikrisis saat sekarang ini. Nabi Yusuf ini adalah merupakan salah satu nabi yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Nah, nabi yang atau siapapun yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran itu tentunya mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa kalau orang baik. Kalau orang jelek ya mempunyai kezaliman yang luar biasa. Nah, Nabi Yusuf ini termasuk Nabi Allah yang luar biasa. Nabi Yusuf ini hidup ya ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Rasulullah Nabi Isa hadir dan Rasulullah hadir. Jadi dia ini adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Bapaknya adalah Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak, karena bapak Yakub adalah Ishak, kemudian Ibrahim bapaknya Ishak. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Itu adalah rentetan nabi-nabi dari Bani Israel yang mempunyai sejarah tersendiri. Nabi Yusuf ini sangat luar biasa ya keberhasilannya dalam kepemimpinan. Kalau kita ingin berbicara tentang kepemimpinan, karena multikrisis yang terjadi sekarang ini sebenarnya hampir sama dengan multikrisis yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pada zaman Nabi Yusuf itu menurut dalam sejarah pemerintahan diperintah oleh Amunhatep 3 ya, masih kecil, kemudian nanti di masa besarnya yang bersama-sama dengan Nabi Yusuf itu Amunhatep 4. Itu yang dalam sejarah. Amunhatep itu kalau kita ini raja ya, Fir'aun juga, karena Fir'aun itu gelar, gitu gelar. Jadi kalau kita mengatakan ya Fir'aun Amunhatep, begitu barangkali jadi ininya. Kalau pada zaman Nabi Musa, yang Fir'aun itu adalah Ramses II. Jadi pada saat itu Nabi Yusuf, singkat cerita ya, karena ini panjang ceritanya, makanya Al-Quran menyebut khusus tentang Nabi Yusuf ini di salah satu surah tersendiri ya, surah Yusuf. Nah, coba di situ Allah sendiri di ayatnya menjelaskan bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nah, coba. Jadi Allah sendiri menyatakan bahwa kami akan menceritakan kisah terbaik ya. Salah satu kita terbaik, bima auhayna ilaika. Jadi kami akan menyampaikan kepada kalian salah satu kisah terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini melalui berbagai cobaan, mulai dari pengusiran, jadikan budak, kemudian dizolimi oleh saudara-saudaranya. Tapi kita berbicara karena multi krisis. Nah, kita berbicara pada zaman Nabi Yusuf ini dewasa. Pada zaman dewasa. Ketika itu negara memang dalam keadaan goncang juga. Goncang oleh pertarungan antara pemerintahan dengan kuil Amun pada saat itu. Dalam sejarahnya seperti itu. Kuil Amun itu ya, Amun itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Mesir pada saat itu. Nah, jadi itu ada pertentangan di situ, sehingga dualisme pemerintahan ini, bukan saja dualisme kekuasaan ini sehingga masyarakat dibawa agak goncang. Nah, makanya dengan adanya Nabi Yusuf, ini setelah dia kan dipenjara ya, dia dipenjara berapa tahun, kemudian dengan kasus yang diduga pelecehan terhadap Zulaiha, tetapi kan tidak terbukti, cuma dia dipenjara untuk menyelamatkan nama baik Perdana Menteri pada saat itu.
Perdana Menteri dan istrinya Zulaikha pada saat itu. Jadi dia di penjara, kemudian keluar dari penjara itulah mulailah Nabi Yusuf ini mengatasi multikrisis yang ada. Jadi pada zaman itu multikrisis ini sudah mulai dari krisis ekonomi, walaupun belum nampak secara pasti, tapi jelas krisis kemanusiaan, krisis hukum dan sebagainya itu sudah mulai nampak pada saat itu. Hampir samalah dengan keadaan Indonesia kita sekarang ini. Yang kita hadapi sekarang. Nah, ketika Nabi Yusuf hadir, dia ringkas cerita ya, dia bisa menakwilkan mimpi raja pada saat itu. Di hampir semua penakwil mimpi tidak ada yang berhasil menakwilkan mimpi raja dengan baik. Nah, ini Nabi Yusuf berhasil menakwilkan mimpi itu. Nah, ringkas cerita bahwa negara ini pada Mesir dan sekitarnya akan dilanda kekeringan 7 tahun, tapi sebelumnya ada masa subur 7 tahun. Kemudian itulah takwil mimpi itu yang dalam, kalau kita melihat teks aslinya mengatakan bahwa 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus. Nah, itu kan takwil mimpinya, dan ada 7 tangkai yang hijau dan ada 7 tangkai kering gandum. Nah, itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bahwa ada masa subur 7 tahun, kemudian ada masa kering 7 tahun. Nah, inilah nanti kering ini tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya raja ketika mendengar itu dia takjub karena ini mimpi luar biasa dan takwil yang luar biasa. Maka raja mengatakan, maka siapa yang bisa istilahnya siapa yang bisa mengatasi problema ini, krisis itu? Nah, siapa yang bisa memimpinlah pada saat itu untuk mengatasi krisis ini? Maka Nabi Yusuf mengatakan, kalau kamu percaya kepada saya mampu. Nah, inilah yang dijadikan oleh politisi kita, tanda kutip Islam ya, yang menyatakan bahwa kita boleh meminta jabatan. Karena Nabi Yusuf memang di dalam ayatnya menjelaskan bahwa Nabi Yusuf memang meminta. Nabi Yusuf mengatakan di dalam Al-Quran, qala ja'alni ala khaza'inil ardi. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, berikan saya kepercayaan untuk mengelola perbendaharaan negara. Karena pada zaman Nabi Yusuf itu kerajaan Mesir pada saat itu yang menjadi posisi tertinggi adalah bendaharan negara. Mungkin kalau di sini mungkin dikatakan Menko Perekonomian lah. Seperti itu. Dia mengatakan, jadikan saya Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan lah misalnya. Jadi jabatan tertinggi pada saat itu, orang kedua dari raja adalah ini. Maka inni hafidun alim. Jadi Nabi Yusuf melanjutkan dalam Al-Quran itu bahwa saya adalah orang yang amanah dan berpengetahuan. Jadi syarat untuk syarat untuk meminta jabatan adalah amanah. Ya. Kemudian kedua berpendidikan, berpengetahuan luas, mampu mengatasi. Karena ini persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan kemanusiaan. Nabi Yusuf merasa saya mampu. Maka berikan saya jabatan itu. Maka pada saat itu singkat cerita raja memberikan amanah itu. Amanah kepada Nabi Yusuf untuk menjadi bendaharawan Mesir atau Perdana Menteri Mesir lah pada saat itu, atau Menko Perekonomian Mesir, tergantung istilahnya. Yang penting dia menjadi yang mengendalikan negara, orang kedua dari raja. Seperti itu. Ya. Selanjutnya Nabi Yusuf, ini ingin saya sampaikan bahwa Allah Nabi Yusuf menyelesaikan krisis ini luar biasa. Jadi termasuk salah satu yang dibersihkan oleh Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ada di sekitar raja. Orang-orang yang berpikiran jelek ya, orang-orang yang hanya mau harta, mau jabatan, mau kesenangan, dia disingkirkan. Dia berupaya supaya orang itu, karena Nabi Yusuf mengatakan kepada raja, negara ini tidak bisa baik selama orang-orang ini masih ada. Termasuk pendeta-pendeta kuil pada saat itu, yang kuil Amun itu. Nah, termasuk itu, karena inilah yang memeras rakyat sebenarnya. Nah, itu dia bersihkan semua. Kemudian digantilah Nabi Yusuf orang-orang yang jujur. Dari mana mereka Nabi Yusuf mendapatkan orang-orang yang jujur? Nabi Yusuf menggembleng di penjara. Orang-orang di penjara yang dulu sesama Nabi Yusuf di penjara. Karena rata-rata mereka orang baik. Karena supremasi hukum tidak berjalan dengan baik, maka mereka di penjara. Ternyata ini orang baik, maka diajaklah Nabi Yusuf untuk menyembah Allah satu-satunya,
beriman ya. Kemudian dia gembleng di situ. Pada saat dia keluar dari penjara atas permintaan Nabi Yusuf juga nantinya, maka Nabi Yusuf menjadikan itulah pejabat-pejabat di sekitar istana. Itulah cara-cara Nabi Yusuf untuk mengembalikan keadaan yang bagus itu, ya harus mengganti orang-orang yang ada di sekitar istana. Tapi bukan berarti Presiden Jokowi harus mengganti semua. Mungkin ini yang dimaksudkan reshuffle. Kalau memang tidak bisa ya di reshuffle. Apalagi ada berita akhir-akhir ini 11 sampai 18 menteri akan di reshuffle. Kalau memang mereka tidak baik dan memang mau menghancurkan negara, ganti aja seperti pada zaman Nabi Yusuf. Nah, itu yang pertama. Jadi tipsnya Nabi Yusuf itu mengganti semua orang-orang yang memang, dan cara mendeteksinya gampang. Cara mendeteksinya gampang, tidak repot. Nabi Yusuf melakukan itu dengan berbagai cara. Jadi Nabi Yusuf mengganti orang-orang itu, mempelajari semua lewat orang-orang kepercayaannya. Pelajari si ini. Kalau memang dia ini, ganti. Nah, maka raja mengganti semua dan mulailah Nabi Yusuf membangun perekonomian dengan luar biasa pada saat itu. Nah, pada saat Nabi Yusuf memegang tampuk kepemimpinan bendaharawan Mesir itu atau perdana menteri Mesir itu, terbukti bahwa 7 tahun pertama adalah masa subur. Jadi memang luar biasa. Sungai Nil penuh air, subur sekali. Orang mengatakan tongkat pun ya, kalau ada lagu itu tongkat menjadi ini tanaman ya. Tongkat pun menjadi tanaman lah, bahasa kita itu ya. Jadi apapun yang ditanam pada saat itu tumbuh. Maka Nabi Yusuf memerintahkan semua rakyat, semua orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang kaya, semua rakyat untuk mempersiapkan itu. Jadi menanam sebanyak-banyaknya, kemudian nanti membangun lumbung. Nah ini kalau sesi pertanian. Jadi membangun lumbung mereka. Jadi ketahanan pangan. Lumbung dibangun untuk persiapan 7 tahun setelah masa subur. Setelah masa enak, 7 tahun itu adalah masa krisis. Dan ini harus dipersiapkan. Nah, bahan makanan duluan ya Pak ya? Iya, karena memang itu yang menjadi ini. Jadi gandum itu di ini 7 tahun. Nah, orang semua tidak percaya pada saat itu. Untuk apa Bang? Lumbung sebesar itu dibangun dan sebagainya. Nah, tapi Nabi Yusuf mengatakan bangun. Nah, sejak itulah jadi Nabi Yusuf mengatakan langkah pertama yang kita lakukan adalah jangan boros. Ini juga pelajaran bagi bangsa kita. Jangan boros. Jangan boros, makan secukupnya. Jangan menghambur-hamburkan. Kalau porsi makanan kita seperti itu aja, jangan ditambah sehingga akan berlebih dan akan dibuang. Nah, jadi itulah Nabi Yusuf mengajarkan kepada rakyatnya, ke bangsanya itu hidup sederhana. Artinya hidup secukupnya. Nah, itu kemudian sisanya disimpan di gandum. Gandum itu sisanya disimpan untuk persiapan masa depan. Inilah mungkin yang dimaksudkan dengan diamanahkannya salah satu menteri oleh Jokowi food estate. Food estate itu adalah yang diamanahkan ke Menteri Pertahanan ya, menjaga ketahanan pangan. Jadi food estate itu dirancang untuk persiapan kita ke depan. Karena kalau tidak, kita kalau mengalami multikrisis bisa-bisa kita tidak makan. Dan ini berbahaya. Dan ini sudah dikelola oleh negara sebenarnya dengan adanya food estate ini. Makanya saya sangat mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Food estate ini kalau berjalan dengan baik, maka kita aman untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini mungkin rancangan pemerintah ke depan. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf pada saat itu ketika dia sudah membangun lumbung, dia sudah ini. Orang-orang yang iri, tentunya banyak orang yang iri ya, banyak-banyak inilah mengatakan untuk apa. Nah, terutama nanti kuil ini, pendeta-pendeta kuil, orang-orang, dan jumlahnya bukan sedikit loh. Pendeta kuil itu dan orang-orangnya itu ribuan juga pada saat itu. Akhirnya pada satu saat nanti mereka juga minta makanan kepada Nabi Yusuf. Jadi seperti itu. Jadi memang 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kering. Nah, ketika 7 tahun kering itu tidak ada tanaman yang tumbuh. Tidak ada tanaman yang tumbuh. Nah, maka tidak ada tanaman yang tumbuh, maka negara-negara juga banyak yang miskin, banyak yang meminta kepada Mesir pada saat itu. Nah, karena Nabi Yusuf sudah mempersiapkan 7 lumbung, 7 kalau dalam ceritanya itu 7 lumbung besar ya, ada di ibu kota Mesir pada saat itu, akhirnya semua bisa teratasi dengan baik. Nah, itu langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Yusuf untuk mengatasi ini. Saya ingin sampaikan bahwa dalam menjalankan supremasi hukum juga, Nabi Yusuf juga luar biasa. Jadi
semua tahanan-tahanan negara pada saat itu yang diprediksi atau yang ditangkap karena tidak cukup bukti itu dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, apalagi kalau orang-orang baik yang ditangkap ya, itu dikeluarkan semua yang tidak cukup. Itu supremasi hukumnya di situ. Dan untuk kemudian keadilan ala Nabi Yusuf ini ya. Iya, dan selanjutnya Nabi Yusuf memberikan pekerjaan kepada mereka yang memang bisa membuat mereka sejahtera. Nah, itu salah satu ini, sehingga Mesir pada saat itu hanya sedikit sekali orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena supremasi hukum berjalan dengan baik, sudah sejahtera dan sebagainya. Kemudian ada hal yang menarik sebenarnya dari Nabi Yusuf ya. Dia tidak tergoda oleh wanita. Ini juga yang fenomenal sekali ini. Karena banyak juga ya, bukan juga banyak, tapi ya kalau tidak banyak adalah pejabat-pejabat kita itu yang tergoda oleh wanita. Nah, bayangkan Nabi Yusuf ini kalau kita tahu dalam sejarah dan sampai mungkin sekarang ini adalah salah satu manusia tertampan di dunia. Ya, kalau mau diklasifikasi ya, kalau mau ini manusia tertampan. Jadi pada saat itu semua penduduk Mesir, terutama wanitanya, tergila-gila sama Yusuf. Terutama Zulaiha, istri Perdana Menteri sendiri, dan inilah nanti yang menjebloskan ke dalam penjara. Nah, sebenarnya Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara, bisa tidak di penjara, tapi syaratnya itu ada permohonan maaf bahwa dia keliru karena berbuat salah. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi inni ahabbus sijna. Saya lebih suka di penjara daripada saya mengakui hal-hal yang tidak saya lakukan. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau mengakui sedikit saja bahwa ini ya dia bisa keluar dari penjara, dia tidak di penjara dan tidak menjadi narapidana, tapi dia mengatakan tidak, saya lebih suka penjara daripada saya mengakui. Ini salah satu bentuk integritas beliau juga ya Pak. Integritas. Ya? Artinya memang dalam ini Nabi Yusuf menyelesaikan persoalan itu sangat ini. Kemudian yang paling penting juga Desi itu Nabi Yusuf ini tidak pendendam. Itu yang paling penting dalam sejarah kemanusiaan ini, tidak pendendam. Bayangkan saja 11 saudaranya, 10 ya, karena yang satu ini Bunyamin tidak ikut karena masih kecil. 10 saudaranya menjembloskan dia ke dalam sumur ya, bahkan hampir dibunuh. Tetapi ketika dia jaya, kan saudara-saudaranya juga ini kan keluarganya meminta gandum ke Mesir. Dia kan jauh ya, Palestina ke Mesir. Dia pergi juga, perjalanan hampir 1 bulan itu. Dia pergi mengambil gandum. Disitulah Nabi dipertemukan saudara-saudaranya, dan Nabi Yusuf tidak dendam. Bahkan dia memberi fasilitas yang luar biasa, memberi makan, dia tidak dendam. Jadi ini yang paling penting. Ya, tidak tahu juga kalau politisi kita di Indonesia apakah tidak dendam. Terutama pilkada, pemilihan anggota dewan. Ini kadang dendam antara satu dengan yang lain kalau tidak terpilih. Bahkan dengan pendukungnya sendiri. Sampai-sampai ada cerita sumur bor mesinnya diambil, karpet masjid mesinnya diambil karena tidak diambil. Banyaklah cerita-cerita ini. Ini artinya kan dia tidak tulus. Padahal syarat untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa ini ya harus tulus, ikhlas, tidak dendam, dan terutama adil dan profesional. Iya, betul. Profesional itu ya bisa diartikan sebagai suatu hal yang memang harus ada dalam diri kita. Jadi Nabi Yusuf ini seorang yang luar biasa, sehingga sampai sekarang menurut catatan sejarah ini keberhasilan Nabi Yusuf banyak sebenarnya sudah mulai dicontoh oleh negara-negara, bahkan yang banyak mencontoh itu negara-negara Barat. Jadi sudah mulai negara-negara ini kan melirik kisahnya ini kemudian diaplikasikan. Dan kalau ini umat Islam kita tidak melirik itu, berarti kita tertinggal. Sama halnya dengan dunia teknologi, sebenarnya kan teknologi itu ada semua dalam Al-Quran ya. Kemudian pernah jaya pada zaman pada zaman Abbasiyah, kemudian ke Umayyah ke Abbasiyah, kemudian ke Turki Utsmani. Bahkan umat Islam pernah berkuasa hampir 800 tahun. Coba kita bayangkan itu. Dan di situ jaya-jayanya Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, penemu ini semua hampir penemuan-penemuan ilmiah itu mereka temukan. Tetapi kan
beberapa puluh tahun terakhir ini, mungkin 100 tahun terakhir ini, umat Islam tidak menunjukkan tajinya. Mengapa? Karena itu tadi kita katakan mungkin ada ini. Jadi orang-orang Barat malah yang mengadopsi ilmu-ilmu kita masuk ke mereka. Mereka langsung praktekkan ya. Mereka langsung praktekkan, dan ini yang mulai sekarang dirancang oleh mereka. Bagaimana kisah-kisah seperti kisah Nabi Yusuf mengalami masalah. Termasuk kita Rasulullah juga bagaimana mengatasi masalah. Itu semua sudah dibaca oleh mereka. Tinggal mereka ini. Makanya saya selalu ingin mengatakan bahwa ketika orang-orang Barat sudah mulai melirik model kepemimpinan Al-Quran, lalu mengapa kita tinggalkan? Iya, betul sekali. Betul sekali. Begitu. Baik. Ini kalau saya simpulkan dari uraian panjang Bapak, beberapa nilai atau pelajaran dari Nabi Yusuf itu yang pertama kepemimpinan ini ya Pak, yang utama ya. Kepemimpinan dalam diri seseorang nih. Lalu dia merasa berjiwa pemimpin, kemudian mengajukan diri untuk mengemban amanah. Tentunya dengan bekal integritas tadi ya Pak ya. Termasuk integritas, rasa adil, ilmu keilmuan, rasa amanah. Adil. Baik, ini adalah jalan awal dari Nabi Yusuf atau ala Nabi Yusuf yang disampaikan lewat Al-Quran. Cerita yang sangat menarik dan rinci Pak, dan pastinya ini menjadi pertanyaan atau secara luas menjadi renungan mungkin ya Pak ya. Kalau melihat dari kondisi sekarang, saya mungkin ya kalau dari Nabi Yusuf itu kan ada 7 tahun masa subur, ada 7 tahun masa kering. Lalu kemudian di waktu yang tepat ini Nabi Yusuf muncul sebagai tokoh yang menjadi pemimpin lengkap dengan semua sisi baik beliau yang bisa ditampilkan di Al-Quran. Dan itu pastinya untuk pelajaran untuk kita ya Pak ya. Nah ini dalam konteks negara kita nih Pak, kebijakan apa selain food estate tadi ya Pak ya? Selain food estate tadi Bapak sudah sampaikan memang, namun adakah menurut Bapak gagasan kebijakan apa yang bisa diambil yang kita adopsi secara luas lagi untuk mengatasi multi krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini? Tapi nanti dulu Pak, kita break dulu ya Pak ya. Karena sudah di sesi pertama ini sudah cukup panjang dan sangat rinci sekali. Sobat Ravana, Anda yang menyaksikan, saya jamin akan mendapatkan wawasan baru, kemudian juga pemaparan yang sangat lengkap dari narasumber kita. Tapi jangan kemana-mana, di sesi kedua nanti saya masih punya beberapa hal juga yang pastinya akan saya tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Saya akan kembali setelah break yang satu ini. Jurusan Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu jurusan yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Sorong. Jurusan Dakwah dan Komunikasi membawai 2 program studi, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI dan Bimbingan Penyuluhan Islam atau BPI. Lulusan jurusan Dakwah dan Komunikasi bukan hanya dipersiapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat berdakwah di mimbar sebagaimana yang dipahami masyarakat luas. Alumni jurusan Dakwah dan Komunikasi mampu menguasai segala aspek keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Visi: terciptanya jurusan yang berakhlak Islami, populis, dan unggul dalam pendidikan, pengkajian, pembangunan, serta penerapan ilmu dakwah. Misi: menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu dakwah dengan mengaplikasikan nilai-nilai moral dan pendalaman rasa persatuan dan kebersamaan. Menerapkan ilmu dakwah yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tepat, dan suasana senang. Melakukan penelitian dakwah yang berbasis akademik dan masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, komunikasi, dan penyiaran untuk membentuk sarjana yang berkualitas profesional dan berakhlak mulia. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam hal pemanfaatan IT. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sudah ada sejak tahun 2007. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam adalah salah satu program studi yang ada pada jurusan Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sorong.
Saat ini jurusan dakwah dan komunikasi diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya. Bidang utama yang dikuasai oleh dosen-dosen di Prodi KPI yaitu jurnalistik, public relation, periklanan, media dan penyiaran, TV dan radio. Orientasi Prodi KPI tergambar pada kompetensi, prospek, serta fasilitas yang berfungsi untuk menampung minat serta bakat dari mahasiswa KPI yang beragam. Prodi KPI juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta modern dan canggih, yaitu ruang kelas yang digunakan untuk melatih mahasiswa berbicara di depan umum. Tersedia juga laboratorium terpadu, ruang percetakan, ruang studio foto, ruang studio penyiaran TV, ruang ICT, ruang perpustakaan yang sejuk, musola, dan ruang radio Ar-Rafana. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar jurusan dakwah dan komunikasi. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id. Baik Sobat Ravana, masih di Harmoni Pagi kali ini dan kita sudah masuk di sesi kedua. Kita tadi mengambil judul Mengatasi Multi Krisis ala Nabi Yusuf alaihi salam dengan narasumber Dr. Surahman Amin LCMA, dan beliau sudah memaparkan dengan sangat rinci di sesi pertama tadi apa saja krisis dan juga bagaimana kisah-kisah Nabi Yusuf dalam Quran yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menghadapi multi krisis saat ini. Nah, tadi sebelum break saya sempat menanyakan kepada beliau kebijakan apa yang dalam lingkup negara ini ya Pak ya, kebijakan apa yang bisa diambil atau diadopsi dari Nabi Yusuf dengan situasi kondisi kita saat ini untuk menghadapi atau mengatasi multi krisis kita. Ya, terima kasih. Sebenarnya negara kita ini sudah berjalan dengan baik dari struktur pemerintahan ya. Baik. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa yang perlu diperbaiki adalah orang-orangnya. Maksud saya begini, bahwa bukan berarti orang-orang yang ada di atas tidak baik, tapi mungkin lebih bagus kalau mencari orang yang terbaik untuk mengatasi bangsa ini. Mengapa demikian? Karena orang kalau biasa-biasa saja itu tidak mampu. Negara ini terlalu luas untuk diurus oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi memang orang yang mempunyai visi yang baik, mempunyai sifat amanah, mempunyai rasa adil ya. Apalagi kita ini kan berdasar Pancasila. Tentunya ada 6 agama yang ini tentunya ada keadilan di situ misalnya. Jadi memang kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa sebaiknya orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak punya prestasi, yang maksudnya prestasinya biasa-biasa saja, itu sebaiknya diganti orang-orang yang pakar di bidang itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ahli kita banyak kok. Ahli kita banyak. Praktisi kita banyak. Coba kita bayangkan, saya hanya mengandai-andai saja bahwa seandainya walaupun hak prokuratif presiden untuk mengganti menteri misalnya, tapi selayaknya diminta pandangan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar hukum, dikumpulkan semua. Bukan karena hanya balas budi partai, balas budi politik, tidak bisa begitu kalau menurut saya, karena ini kita harus kondisikan. Dan saya pikir pun dari sisi perpolitikan, orang-orang politik juga banyak kok yang di bidangnya yang mampu, yang mumpuni. Nah, yang mumpuni. Jadi tinggal dikoordinasikan saja. Disinilah mestinya kelihayan pemimpin negara untuk mengambil orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau negara ini dikelola dengan kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, politik dan sebagainya, ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang kurang di negara kita? Bahkan ahli-ahli kita diambil oleh orang negara lain. Ahli-ahli kita dipakai negara-negara lain karena merasa tidak dipakai di Indonesia.
dia dibayar mahal. Sementara kita tinggalkan hanya karena kepentingan politik. Barangkali seperti itu. Jadi untuk membersihkan tadi, saya sih tidak mengatakan membersihkan. Jadi untuk mengisi orang-orang yang pakarnya di bidangnya masing-masing itu tidak repot. Pemerintah tinggal memanggil pakar-pakar dari seluruh Indonesia, pakar pendidikan, pakar ekonomi, pakar hukum, pakar kesehatan. Mana nih yang cocok di sini gitu kan? Itu kan bisa. Jadi bukan pendapat satu orang, sekalipun ini sebenarnya hak prerogatif presiden. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa negara ini terlalu luas untuk dikelola oleh orang-orang tertentu. Mestinya harus gotong royong, sebagaimana prinsip beberapa stakeholder kita, bahwa negara ini harus dikelola secara gotong royong berdasarkan Pancasila, seperti itu. Visi misi Pancasila, ya, gitu ya Pak ya. Visi-visinya memang harus jelas. Jadi kita harus mempunyai visi-visi jelas tentang ekonomi. Mau dibawa perekonomian kita kemana? Karena kalau tidak salah indeksnya ini sekarang ini hanya 5, sekian, itu sangat jauh dari sangat rendah dari prediksi-prediksi sebelumnya sebenarnya. Artinya target kita. Nah, tentang kesehatan, bagaimana mengatasi COVID ini dengan baik? Siapa pakarnya di situ yang bisa di ini? Misalnya, apakah pemakaian masker memang ini secara ditelisik secara ini memang ini atau tidak? Ataukah ada cara lain yang bisa untuk menghindari itu? Misalnya kan selain masker, selain cuci tangan, dan selain jaga jarak, apakah ada cara lain yang bisa meningkatkan kembali kita produktif tetapi tidak melupakan nilai-nilai yang ada? Tentunya dibutuhkan pakar di sini. Nah, ini yang mesti kita ini. Jadi memang orang-orang yang ada di sekeliling pemerintahan ini memang harus objektif juga. Kalau Anda tidak sanggup ya mundur aja lah, seperti itu misalnya kan, ya udahlah agak meminggir sedikit lah, biar berikan orang lain kepada yang mampu, seperti itu. Termasuk pendidikan juga ya Pak? Termasuk pendidikan. Jadi pendidikan mestinya seperti Menteri Pendidikan, dirjen-dirjen turun ke lapangan dong. Turun ke NTB sana, ke Papua sana yang terpencil, ke daerah NTT, ke daerah Jawa. Jangan pikir Jawa juga sudah teraliri semua, oh tidak. Di Jawa sana yang daerah jauh itu masih susah untuk mendapatkan fasilitas internet untuk bermedia sosial, masih banyak. Jangankan Jawa, Banten saja banyak keluhan. Banten yang Lebak dan sebagaimana, apalagi daerah-daerah terpencil lain ya, daerah jauh yang ini. Saya ingin katakan bahwa kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik, tetapi belum bisa mencakup secara keseluruhan. Baik untuk perkotaan, seperti mungkin kita di Sorong aman lah, seperti kita di Sorong. Tapi bagaimana dengan yang di Misol sana? Bagaimana yang di Katapop sana, Katimin sana yang lebih jauh lagi, yang di ini dan sebagainya, banyak. Jadi memang perlu kita klarifikasi ini dengan verifikasi ini dengan baik, diklasifikasikan bahwa ini yang cocok untuk ini yang cocok untuk ini, sehingga tidak mengeneralisir. Saya lihat pemerintah ketika pemerintah menerapkan kebijakan secara umum, tidak ada kebijakan secara khusus. Ini yang penting kita ini. Mestinya pendidikan sekarang ada kebijakan tertentu sesuai dengan kondisi daerah, begitu ya Pak ya? Sesuai dengan kondisi daerah. Makanya selalu saya katakan bahwa beruntunglah kita ini masih mendapat jaringan itu. Kalau tidak, bagaimana? Kalau jaringan sudah teraliri semua 260 sekian juta manusia, barulah boleh menerapkan secara umum, secara general. Tapi selama tidak, ya kita harus mempertimbangkan itu. Saya ingin contohkan saja ya, pendidikan misalnya di salah satu daerah Sulawesi Barat. Karena tidak ada jaringan, jadi gurunya mengambil inisiatif sendiri. Jadi guru itu mendatangi siswa. Jadi ada mungkin 5 orang, kemudian gurunya pergi ngajar, jemput bola lah. Itu dilakukan karena kalau tidak orang tidak belajar. Masa berbulan-bulan orang tidak belajar kan? Kasihan. Sementara juga kalaupun di kota ada fasilitas itu, tetapi kan membutuhkan biaya. Sampai-sampai ada yang kedengaran kemarin orang tuanya mencuri HP. Itu kan jadi banyak kasus. Memang perlu pemerintah membijaki ini sebenarnya supaya nanti akan lahir generasi-generasi yang baik. Makanya Nabi Yusuf, saya ingin sampaikan bahwa itu dia sudah memperhitungkan itu. Nabi Yusuf ketika memimpin, dia ke desa-desa, dia menyamar.
Jadi tidak perlu ada pengawalan. Dia ke desa-desa, dia ke kampung-kampung. Mana yang tidak makan? Mana yang ini, mana yang kekurangan. Jadi Nabi Yusuf sudah tahu. Jadi sebelum mengambil kebijakan ya, Nabi Yusuf kan ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri atau Kementerian Keuangan waktu itu, Menko Keuangan, dia pergi ke kampung-kampung, mendeteksi semua. Oh ini. Setelah itu ada perjalanan berapa hari, bahkan lama ya, ditemani oleh ininya, dan tidak diketahui orang bahwa dia adalah Nabi Yusuf, seorang pejabat gitu, karena dia karena tidak perlu pengawalan. Sekarang kita ini kan kalau pejabat mau datang dipaksakan lah, dibikin pesta, dibikin apa, penyambutannya luar biasa, menghabiskan dana negara. Nabi Yusuf tidak, dia pergi. Kemudian dia mencatat, dia ini semua, oh inilah kepentingan kita. Kemudian datang ke ibu kota, menerapkan kebijakan. Ini yang pas untuk kita. Akhirnya saya ingin sampaikan, Desi, bahwa pada saat itu seluruh negara, warga negara tidak ada yang kelaparan pada zaman Nabi Yusuf. Ini luar biasa. Tidak ada yang menderita kelaparan, supremasi hukum baik, karena memang sudah dipelajari dari awal. Jadi mestinya menteri-menteri kita atau pejabat-pejabat kita, gubernur-gubernur kita, bupati-bupati dan wali kota mestinya turun ke bawah. Dia kan turun memang dia turun sebelum dilantik, karena mungkin ada kepentingan tersendiri. Tetapi setelah dilantik kan dia tidak turun lagi sebahagian, tapi saya hanya mengatakan sebahagian ya. Dia sudah lupa, janjinya dia sudah lupa. Dia hanya turun untuk kepentingan pemilihan saja. Nah, sekarang ini yang diperlukan bagaimana kita turun setelah itu. Nah, ketika Nabi Yusuf menerapkan kebijakan ini pun dikontrol. Ini yang tadi saya katakan, kebijakan yang perlu juga diambil oleh pemerintah kita adalah mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi mengontrol, misalnya Nabi Yusuf mengambil kebijakan ini, dia kontrol apakah ini masih layak atau tidak. Dan memang dalam sejarah ada beberapa yang direvisi. Tidak cocok untuk ini. Dia tidak bisa makanya dia harus disubsidi betul. Maksudnya begini, dia tidak punya tanah yang luas untuk menanam, kita subsidi aja. Makanya orang yang tidak punya tanah waktu itu, negara memberikan tanah, meminjamkan tanah. Itu dari Nabi Yusuf ya, Pak? Iya, Nabi Yusuf mengatakan tidak ada jalan lain. Ini rakyat banyak yang tidak punya tanah untuk menanam. Ya kan musim-musim subur, kasihan kan tanah-tanah kalau tidak ditanam. Berarti memang sangat rinci ya, Pak ya? Jadi memang Nabi Yusuf itu melihat tanah ini kan tanah negara luas. Udah dibagi-bagi ke rakyat untuk ditanam. Tapi tidak diambil, hanya untuk ditanam saja. Dan hasilnya nanti pembagian dengan negara. Nah, saya pikir kita yang punya masih ribuan, mungkin puluhan ribu hektar itu masih banyak kosong kok. Mestinya dirinci oleh pemerintah, ini sekian ratus hektar dalam satu kabupaten. Ini dibagi-bagi yang tidak punya tanah untuk tentunya dengan beberapa persyaratan. Itu dilakukan oleh Nabi Yusuf sehingga memang betul-betul sejahtera. Tidak ada orang yang tidak berpunya pada saat itu. Jadi tidak ada orang menganggur. Karena mau menganggur, bahkan dalam ceritanya kalau malas bekerja, Nabi Yusuf memanggil, Anda tidak mau bekerja, lebih bagus ke penjara. Lebih bagus ditahanan, karena buat apa? Oke, saya mau bekerja. Jadi dikasihlah tanah untuk menanam gandum, untuk menanam tanaman. Itu 7 tahun itu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dan ini kalau dilakukan oleh negara kita, kebijakan ini luar biasa, karena banyak tanah kita menganggur. Banyak di Sorong aja ini banyak kok, apalagi di daerah lain yang kayak Kalimantan, ini di pegunungan sana. Saya pikir rakyat kita ini masih banyak yang mau bekerja, cuma tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Banyak yang mau bekerja, banyak yang mau bertani, tapi tidak tahu apa yang karena tadi banyak yang monopoli, banyak yang ini. Nah, Nabi Yusuf pada saat itu ada lagi satu kejadian yang luar biasa yang diterapkan oleh Nabi Yusuf. Tidak ada sistem monopoli. Jadi monopoli ekonomi tidak ada. Orang kaya diberi membayar pajak yang tinggi. Karena supaya tidak ada monopoli. Dan itu salah satu kebijakan Nabi Yusuf yang dikenal sekarang ini luar biasa, karena Nabi Yusuf memang memperhatikan sampai sedetail-detailnya, dan terbukti pada zaman Nabi Yusuf tidak ada rakyat Mesir yang terbengkalai. Oke, ini sangat informatif dan juga sangat inspiratif ini Pak dari Nabi Yusuf ya. Rinci sekali Sobat Ravana. Ini yang bisa saya simpulkan sedikit Pak dari paparan Bapak tadi adalah bahwa
pemerintah mungkin bisa mengambil beberapa langkah, yaitu dengan memilih orang-orang yang memang mumpuni di bidang masing-masing ya Pak ya. Kemudian mereka bisa memetakan apa yang harus dilakukan, lalu dijalankan, tetap dikoordinasi, ya kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Tapi dengan ada controlling lah. Iya betul. Tapi dengan beberapa kebijakan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yang mungkin bisa diadopsi dari kisah Nabi Yusuf. Ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif sekali Pak. Paparannya sangat mengena dengan judul kita hari ini, bagaimana kita negara Indonesia yang multidimensi, multikultur mampu mengatasi multikrisis ala Nabi Yusuf alaihi salam. Di kesempatan hari ini Harmoni Kampus bersama narasumber kita Dr. Surahman Amin. Pak, ini saya ingin menanyakan lagi nih, sebagai negara Indonesia, tadi mungkin penonton kita sudah dapat sari-sari pati dari apa yang hendak Bapak sampaikan ya. Namun multikrisis yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya apa hikmah yang bisa kita tarik sebagai umat Islam mungkin, atau juga sebagai negara Indonesia? Terutama di COVID-19 ya. Ini banyak hikmah sebenarnya yang harus kita tarik. Dan ini kalau saya melihat setiap sesuatu kejadian kita harus ambil hikmah positifnya. Bayangkan saja COVID-19 ini kan memporak-porandakan perekonomian, tapi di satu sisi membuat kita banyak sadar. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 ya yang kita mau maknai dari dengan adanya virus corona ini. Yang pertama mungkin ujian dan cobaan dari Allah sebagai orang beriman. Kemudian yang selanjutnya bisa menjadi peringatan bagi kita yang mungkin sering melakukan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya bisa menjadi azab bagi orang-orang yang berkepanjangan tidak mau sadar gitu kan. Sudah kelewatan lah. Tapi yang keempat ini bisa menjadi berkah. Coba kita bayangkan, bisa menjadi berkah. Mengapa bisa menjadi berkah? Karena dulu kita ini kan terlalu gampang kita melihat aurat. Di mana-mana orang pakaian bikini, di pantai, di jalan raya sekali kan bikini. Nah sekarang ini orang sudah menjaga aurat. Rata-rata orang tidak mau lagi pergi ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat keramaian dengan memamerkan aurat karena takut terkena virus. Itu kan berkah. Artinya mata kita sudah mulai terjaga dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kita semakin sehat. Kita kan mencuci tangan setiap saat pakai sabun, itu kan sehat ya. Dan ini diajarkan oleh agama. Itu berkah bagi kita. Selama ini terlupakan Pak. Dulu untuk cuci tangan 1 hari hanya mau makan ya. Itu pun kalau pakai sendok tidak cuci tangan gitu kan. Nah, jadi memang berkah. Jadi adanya kebersihan ini berkah selanjutnya dari sisi makanan. Coba kita bayangkan, dulu kan sembarang kita makan. Sekarang ini kita sangat berhati-hati karena takut sakit. Iya kan, orang sekarang ini kan banyak sehat. Coba tanya rumah sakit, siapa yang sakit? Jarang orang yang mau sakit. Sampai-sampai banyak sekarang rumah sakit biasa mengeluh karena jarang orang masuk sakit. Dulu kan sedikit-sedikit flu biasa masuk sakit. Sekarang tidak mau. Di samping memang takut divonis corona, memang kesehatan mulai bagus, imunnya sudah mulai bagus, minum vitamin, makan buah-buahan, dan itu yang dianjurkan. Dan makanya berkah-berkah seperti ini menjadi rahmah bagi kita semua. Tentunya dari sisi lain ada sisi negatifnya, tetapi kita melihat sisi negatif harus kita perbaiki, dari sisi positif kita ambil. Dan ini artinya kita harus mengikuti adaptasi baru, new normal. Kalau ini adaptasi baru lah, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru yang kita harus ikuti mau tidak mau. Nah, kalau dulu orang kan cipika-cipiki, baku peluk, sekarang kan kebiasaan baru sekarang salaman aja sudah orang enggan gitu kan. Jadi ini sisi positif yang harus ini. Dulu terlalu gampang orang berbuat dosa. Nah, sekarang orang sudah mulai sadar, bukan sadar tapi disadarkan oleh virus. Tapi saya pikir la yukallifullahu illa nafsaha, itu Allah tidak akan memberikan beban yang tidak bisa diselesaikan. Dan saya pikir tadi paparan dari awal kita mampu menyelesaikan. Tinggal pemerintah kita mampu nggak mengambil kebijakan-kebijakan yang memang bisa menyelesaikan persoalan ini. Dengan berkaca pada kisah Nabi Yusuf. Dengan berkaca dari itu, dan saya berpikir begini, bahwa memang selayaknya
pemerintah kita ini banyak-banyaklah melirik Al-Quran sebagai produk, sebagai pemecahan masalah. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah melihat sejarah-sejarah dulu. Ini baru Nabi Yusuf loh. Belum kita berbicara Nabi Musa, Nabi Ibrahim, belum lagi kepada Rasulullah. Itu belum. Ini baru Nabi Yusuf kita ceritakan. Kita sudah seperti mampu mengatasi persoalan ini, dan saya pikir mampu. Tidak ada yang tidak bisa. Bayangkan saja pada zaman Nabi Yusuf itu, orang kan sekarang masih makan ya. Dulu Nabi Yusuf itu, waktu zaman Nabi Yusuf itu amburadul benar itu. Apalagi masa kering itu, negara-negara sudah kekeringan, bahkan tidak bisa makan. Nah, saya bisa membayangkan seperti ini. Negara ini kan kaya ya. Negara kita ini kaya. Nah, dalam lagunya tongkat pun bisa menjadi tanaman, begitu suburnya gitu kan negara kita ini. Mestinya kita atasi itu dengan menggunakan fasilitas yang ada, tenaga yang ada. Tentunya juga ini harus ada dorongan dari pemerintah yang mengambil kebijakan. Kalau ini dilakukan, saya berpikir beberapa tahun ke depan kita akan menjadi salah satu negara yang kuat di bidang pangan, ketahanan pangan kuat. Karena Nabi Yusuf andalannya di ketahanan pangan. Nah, maka ini. Di samping itu juga Nabi Yusuf, salah satu kelebihan Nabi Yusuf itu semua orang di sekelilingnya mampu dia tundukkan. Artinya secara ini ya, dan tidak kekerasan, dengan lembut. Raja pun menurut beritanya beriman kepada Allah pada saat itu. Beritanya dulu itu Amun-Hotep 4 beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Yusuf. Makanya semua kebijakan itu memang ditentukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi penyembahan terhadap Amun pada saat itu dihentikan oleh Nabi Yusuf dan diganti penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, patung-patung Amun dihancurkan dan sebagainya. Tapi ya kita kan istilah begini, kita tidak menginginkan itu karena cukuplah untuk orang Islam. Bagaimana menerapkan ajaran Islam itu seperti itu. Karena kita negara Pancasila ya kita harus menghargai agama-agama lain. Tetapi khusus untuk orang Islam yang mestinya semakin kuat beribadahnya kepada Allah dan semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya multikrisis. Iya, dengan adanya multikrisis ini luar biasa. Saya pikir dengan bahasan kita hari ini pun itu satu keberkahan, Pak. Kita menjadi membicarakan kembali cara-cara Nabi Yusuf untuk mengatasi multikrisis ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ada lagi Pak sebagai closing statement kita untuk kesempatan kali ini? Sedikit ya yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi Yusuf mengelola negara tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Tidak ada kekerasan. Ini yang sebenarnya perlu untuk dijadikan sebagai barometer dalam bernegara, bahwa begitu hebatnya Nabi Yusuf, bahkan pertentangannya dengan kuil sekalipun tidak ada pertumpahan darah. Semua dengan musyawarah. Semua dengan baik-baik. Ada sedikit intrik yang dari kuil pendeta misalnya yang ingin tetap bertahan dengan pendapatnya, tetapi itu tidak mengurangi legalitas Nabi Yusuf untuk menjalankan itu. Jadi memang pendeta kuil pada saat itu beberapa dipenjara, tetapi tidak merubah, atau karena mereka sampai akhirnya tidak beriman sampai terakhir itu. Seandainya dia beriman pada saat itu, ya mungkin Nabi Yusuf membebaskan, karena jiwanya sudah mempunyai jiwa pemberontak, tapi dia tidak dibunuh, dia tidak dia tidak diperangi secara itu. Itulah kehebatan Nabi Yusuf dalam memimpin. Jadi menyelesaikan multikrisis dengan berbagai macam persoalan yang ada dengan tidak mengadakan pertumpahan darah. Walaupun agama juga berbeda kan di sana. Agama berbeda, bermacam-macam agama. Bahkan di wilayah Mesir pada saat itu bukan 1-2 agama. Banyak penyembahan. Ada menyembah patung, menyembah matahari. Samalah dengan di mana ya, di India sekarang ini. Macam-macam saja dia sembah. Bahkan virus corona dia sudah sembah juga. Iya, motor juga dia sembah. Jadi ada kasus itu motor tabrakan, orangnya meninggal, tapi motornya tidak apa-apa, disembah. Motornya utuh ceritanya. Motornya utuh. Jadi macam-macam di India. Jadi macam-macam di sana disembah itu ada sedikit ini. Bahkan ada salah satu itu yang mereka sembah, salah satu pemimpin
itu Pangeran Philip juga disembah. Ada salah satu kampung yang menyembah itu. Jadi pada zaman Nabi Yusuf seperti itu. Jadi penyembahan itu di mana-mana, patung-patung apa segala macam itu penyembahan di mana-mana ada. Tapi Nabi Yusuf bisa menyatukan itu dengan visi. Dengan prinsip dasar Nabi Yusuf, kita harus bersatu mengatasi visi ini. Sebenarnya Nabi Yusuf memerintahkan bukan berdasar agama sebenarnya. Dia hanya menjalankan risalah. Nilai-nilainya yang diangkat. Nilai-nilainya yang diambil dan ketika orang itu tertarik, ternyata bagus ya ajaran Nabi Yusuf ini. Akhirnya kan nanti Zulaiha dalam cerita itu kan beriman kepada Nabi Yusuf dan akhirnya juga akan menjadi istri Nabi Yusuf di akhir cerita. Itu endingnya sebenarnya. Nah, Nabi Yusuf ini dia hanya memberikan risalah, mengajak orang dengan berbuat baik dan akhirnya juga apa yang kamu sembah gitu kan. Saya menyembah Allah yang Maha Satu gitu. Akhirnya banyak pengikutnya pada saat itu dan hampir meliputi seluruh negara Mesir pada saat itu. Nah, kalau negara kita ini mau baik, ya kita mencoba mengatasi multikrisis ini dengan pendekatan-pendekatan kebaikan. Pendekatan-pendekatan visi yang baik. Jadi pendekatan-pendekatan yang memang mengajak manusia untuk berbuat baik, bukan untuk merusak. Terutama pejabat-pejabatnya. Sebenarnya pejabatnya ini tidak mau merusak. Cuma mereka tergiur oleh harta, oleh jabatan, oleh wanita. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi mereka juga tidak ada maksudnya mau merusak, cuma tergoda oleh itu. Nah, akibat godaan ketiga inilah yang merusak sebenarnya. Makanya kan banyak. Akhirnya gaduh ya Pak ya? Iya, jadi mestinya. Makanya ketika orang ditanya, tidak ada yang mengaku mau merusak, tapi karena dia melakukan ini akhirnya terjadi pengerusakan. Orangnya baik, tapi ketika dia dikasih posisi tertentu dia korupsi. Dia sebenarnya tidak mau korupsi, cuma kesempatan ada. Barangkali kembali ke controlling tuh Pak tadi. Iya, makanya tadi saya katakan controlling. Nah, yang perlu dikontrol itu ya dia bawa-bawa. Bagaimana cara mengontrolnya? Gampang kok cara mengontrolnya. Tinggal pemimpin mencari ini kasus-kasus tertentu kemudian ini. Dan saya pikir itu bisa dilakukan. Makanya tadi saya katakan kepemimpinan akan jalan kalau tidak didasari oleh kepentingan politik dan kepentingan aliansi tertentu. Selama mendasari itu tidak bisa. Jadi sekalipun mau masuk wilayah itu, tapi carilah orang yang terbaik. Misalnya di partai ini orang yang terbaik ini organisasi ini orang yang terbaik di bidang kesehatan, ambil ini. Orang ini organisasi ini terbaik di bidang pendidikan, ambil ini. Saya pikir juga tidak menyalahi aturan yang ada gitu kan. Kalaupun memang di dalam satu organisasi, satu partai tidak ada, misalnya pakar pendidikan yang paling hebat tidak ada di situ, kita ambil dari yang lain, tidak ada masalah. Tapi itu juga saya pikir susah. Karena masing-masing sekarang ini sudah mempunyai pakar-pakar yang luar biasa. Tinggal dipilih aja kok. Makanya tadi saya katakan, selama tidak mempunyai kepentingan pribadi, balas jasa, balas budi, negara ini akan berjalan dengan baik. Tapi kalau hanya balas budi, balas jasa yang dipikir, maka berjalan akan biasa-biasa saja. Dan negara kita ini berjalan, ya istilah kasarnya kalau begitu akan biasa-biasa saja. Tapi kalau dia dijalankan dengan serius, maka akan menjadi luar biasa. Makanya Presiden Jokowi kan pernah marah itu kan, beberapa waktu yang silam itu. Sampai dia marahi semua menterinya, sampai ada berita akan diganti beberapa menteri. Tapi kan sampai sekarang belum. Gitu. Baik, ada lagi Pak? Ya, cukup. Oke. Ini satu simpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa ini solusinya ada nih, ada ya Pak ya solusinya. Tinggal bagaimana pemerintah, stakeholder, orang-orang yang punya kewenangan mau mengambil kebijakan yang berkaca dari sejarah atau kisah-kisah dari Nabi Yusuf yang cukup relevan dengan kondisi multikrisis yang sedang kita alami saat sekarang ini. Terima kasih Pak Surahman untuk kesediaan waktunya, kemudian juga paparannya hari ini. Insya Allah nanti lain waktu boleh lagi saya undang kembali ya Pak, boleh. untuk tema-tema berikutnya. Ya, insya Allah. Ya, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Anda penonton YouTube Sobat Ravana yang sudah setia menonton sampai akhir. Saya yakin Anda akan mendapatkan banyak sekali intisari dan juga
hal-hal yang bermanfaat dalam sini, membuka wawasan dan juga membuka cakrawala kita tentang masalah yang sedang kita hadapi. Judul kita hari ini adalah mengatasi multikrisis ala Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tim produksi yang sudah bertugas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.